Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia atau versi KW. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia. Dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini kita tidak akan berbicara tentang kosakata, tapi saya lebih ingin menunjukkan kepada teman-teman beberapa komentar dari warganet Malaysia dan tentu saja warganet Indonesia mengomentari dari video saya edisi 173, di mana di dalam video tersebut saya berbicara tentang perbedaan definisi kosakata Nusantara, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi sebagai wilayah kepulauan Indonesia, sedangkan definisi Nusantara di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu didefinisikan sebagai kepulauan Melayu. Dan seperti biasa, reaksi dari teman-teman, terutama dari warganet Indonesia, tentu ada yang terkaget-kaget, kok bisa begitu ya? Kemudian yang lebih ajaib lagi, reaksi dari beberapa warganet Malaysia. Video kali ini kita akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman, dan saya juga akan memberikan beberapa informasi yang mungkin teman-teman perlu ketahui, terutama ketika kita berbicara tentang bagaimana sosialisasi atau penggunaan bahasa Melayu Malaysia di Malaysia itu sendiri. Mari kita mulai dari komentar pertama. Ini dari Mas Santos Priambodo. Saya tetap dukung channel panjenengan, Pak D. Meskipun seringkali saya jengkel dengan pendapat orang-orang Maledes atas apa yang jenengan sampaikan. Tapi begitulah, Pak D. Karena menurut sebuah survei, 30% dari penduduk Maledes mengidap sakit jiwa. Makanya wong edan kuwi bebas dan tetap semangat, Pak D. Kalau kita perhatikan ya, bahwa saya bisa katakan hampir 95% komentar dari warganet Malaysia itu kalau biasanya nggak nyambung atau maki-maki atau semua isi kebun binatang dikeluarkan. Atau bahkan kadang memberikan logika-logika yang menurut kita, hah? Lu bisa mikir kayak gitu ya? Kok gue nggak kepikiran sih? Hebat banget cara lu mikir gitu ya. Itu saking berpikirnya di luar nalar gitu ya. Nah, ini dari Pak Isa Krinaldi, di mana dalam video saya itu kan saya berbicara ada salah satu anggota parlemen atau senatornya Malaysia itu yang mengatakan bahwa rakyat Melayu Riau, orang Bugis, orang Makassar itu bermain kuda kepang atau jaran kepang. Di mana dalam video tersebut saya mengatakan bahwa ini ngacoknya habis-habisan gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh senator Malaysia, dan senator Malaysia itu bergelar doktor loh ya. Jadi dia S3, tapi apa yang dikatakan itu kayak orang tukang jual obat di pasar gitu. Jadi tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan kebenaran yang ada gitu ya. Mereka yang mempunyai gelar S3 atau gelar akademis apapun, kalau mereka berbicara seenak udel tanpa ada fakta yang jelas, maka mereka tidak ada bedanya dengan tukang jual obat di pasar yang koar-koar bahwa dengan sekali oles aja, maka obat ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Menurut saya pribadi, gelar akademis itu hanya sebagai bukti Anda pernah sekolah. Apakah Anda menggunakan intelektualitas Anda? Itu beda cerita. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang profesor gitu ya, atau doktor, tapi ngomong tidak sesuai dengan cara berpikir seorang intelek seperti apa gitu ya. Dan tentu saja itu sangat menantang saya begitu, karena yang mereka katakan itu bukan karena kebohongan yang mereka sampaikan, bukan, tapi mereka menghina tingkat intelektual saya begitu. Kita bermain di tingkat intelektual. Jadi bukan kayak sebagian warganet Malaysia yang hanya bisa maki-maki begitu ya, mengeluarkan isi kebun binatang. Enggak. Nah, dari Pak Isa Krinaldi ini menuliskan, anggota parlemen ini ngaco. Dia seperti orang buta membicarakan gajah hanya dengan meraba. Kami di Langkat, Sumatera Utara, bilang kalau kuda kepang asalnya dari Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kok bisa-bisanya dia bilang orang Bugis main kuda kepang? Mabok kali ya.
Bangsa kerdil tapi pingin besar ya kayak gini nih. Padahal kalau di negerinya Encik ini bukan kaleng-kaleng, tapi kita di sini dia cuma jadi aktor stand up komedi saja. Aduh. Ini komentar dari penonton setia saya, seorang warganet Malaysia. Saya memperhatikan bahwa setiap kali dia berkomentar itu selalu tidak ada hubungannya dengan topik dari video yang saya tunjukkan. Nah, sekarang komentarnya adalah, sambil menunggu berbuka demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Wah, ini dia mengambil salah satu ayat di dalam Al-Quran. Kalau memang Anda ingin mengatakan seperti itu, saya sarankan Anda tutup aja, Anda keluar dari akun YouTube Anda, udah nggak usah lihat-lihat YouTube lagi. Karena itu adalah merupakan suatu kerugian, ya. Nah, ini komentar dari warganet Malaysia yang bernama Adib Ayub. Beliau menceritakan kaitan pribadinya dengan Indonesia. Kemudian ini saya cukup terkejut ya, ada seorang warga negara Malaysia yang mengatakan bahwa saya memohon maaf berbanyak kemaafan di kanal ini di atas keterlanjuran warganet Malaysia yang menulis komen-komen yang agak destruktif dan terkeluar dari norma-norma hidup bermasyarakat, serta menyimpang dari akhlak muslim yang baik. Dan saya sebagai pribadi menghargai komentar moderat Anda ini, karena tidak mudah untuk Anda bersikap seperti ini. Karena Anda pasti dikutuk, Anda pasti dimaki-maki oleh sebagian dari warganet Malaysia yang tidak suka kalau misalkan warganet Malaysia itu meminta maaf kepada Indonesia. Meminta maaf itu dianggap sebagai suatu bentuk kelemahan. Saya lanjutkan bahwa istri saya belajar di universitas di Bandung. Universitasnya di mana nih? Universitas Pajajaran atau Universitas Pendidikan Indonesia? Ibu mertua saya orang Pahang, leluhurnya orang Bugis dari Makassar, Sulawesi. Nah, itu Pahangnya di mana kalau boleh saya tahu? Karena saya tahu bahwa banyak orang keturunan Makassar itu ada di kota Pekan namanya. Pekan itu adalah kota dirajanya negeri Pahang. Jadi saya tidak kaget kalau misalkan raja-raja dari Pahang itu mempunyai keturunan Bugis. Satu lagi ya, di Pekan itu adalah salah satu martabak. Nah, di Malaysia itu disebutnya murtabak. Tapi jangan dianggap kayak martabak manis Bangka gitu ya, atau kayak martabak manis terang bulan ya, yang seperti kita ketahui, enggak. Jadi dia lebih ke arah kayak martabak daging gitu ya. Atau kalau di Riau kita menyebutnya martabak Mesir. Di Pekan itu ada satu nama tempat orang jual martabak namanya Murtabak Mengkasar. Mengkasar itu sebenarnya Makassar. Jadi saya memang melihat pola ini selalu diubah-ubah tuh huruf-hurufnya. Jadi Makassar jadi Mengkasar. Kita juga melihat pola itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini, di mana ada beberapa kosakata itu hurufnya diubah dikit-dikit gitu ya. Dan itu pola itu terlihat jelas di sini. Adib Ayub ini menuliskan hadir dalam konferensi internasional di Medan, kemudian di Surabaya, kemudian mempunyai teman peranakan Jawa, Bugis, Minang, dan Sumatera. Nah, ini nih, orang Malaysia itu sering mengatakan, oh dia peranakan Sumatera. Sumateranya mana, Mas? Minang itu Sumatera, Batak itu Sumatera, Jambi itu Sumatera, Palembang itu Sumatera, Bengkulu itu Sumatera, Aceh itu Sumatera. Jadi Sumatera yang mana? Saudara Adib Ayub ini ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai kedekatan, banyak berinteraksi dengan orang Indonesia. Saya hargai begitu, karena artinya bahwa sedikit banyak Anda terlibat dengan pergaulan dengan orang-orang Indonesia. Namun bukan berarti bahwa Anda mengerti Indonesia secara keseluruhan, karena Indonesia itu besar. Indonesia itu dari Sumatera sampai ke Papua gitu. Dan mereka itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bahkan dari segi bahasa aja sudah berbeda. Misalkan saya ingat ada salah satu komentar dari salah satu warganet Indonesia ketika kita mengatakan kosakata gelis, di mana kalau di dalam bahasa Sunda, gelis itu ejaannya G-E-U-L-I-S, gelis gitu. Nah, dalam bahasa Sunda, gelis itu artinya cantik. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jawa, gelis ada juga gelis, tulisannya G-E-L-I-S. Gelis itu artinya cepat, ayo gelis, ayo cepat gitu loh. Itu kalau kita berbicara
hanya dari Sunda sama Jawa aja. Belum lagi kalau kita berbicara antara Jawa sama Minang, dan itu menambah perbendaharaan kosakata rakyat Indonesia yang misalkan mereka orang Jawa tapi bergaul dengan orang Minang. Itu mempunyai banyak perbendaharaan kosakata dan pengertian kosakata tertentu. Misalkan nih, kosakata alun dengan alon. Di Jawa, alon itu perlahan-lahan. Jadi alon-alon, perlahan-lahan. Nah, kalau di dalam bahasa Minang, alun itu artinya belum. Jadi kalau ada yang namanya alun-alun, nah itu beda lagi. Alun-alun itu ada di Jawa. Alun-alun itu adalah pusat kota. Ya, kayak berupa sebuah lapangan terbuka, itu disebut dengan alun-alun. Jadi kalau misalkan alun-alun gitu kan, jadi kalau menurut orang Minang, belum, ngapain belum gitu kan. Tapi sebenarnya yang dimaksud alun-alun itu ya tanah terbuka di tengah kota, itu alun-alun. Itu menambah pengertian. Nah, jadi kalau misalkan ada rakyat Malaysia, kayak senator Malaysia ini yang mengatakan bahwa wah, kuda kepang dimainkan oleh orang Melayu Riau, orang Bugis, orang Makassar, itu bohong. Itu hoax. Dan jelas sekali bahwa si senator Malaysia ini dia nggak ngerti apa-apa. Nah, ini dari Hunter Gaming, memang benar-benar miskin budaya Maledes ini. Kenapa nggak bisa membedakan antara budaya asli dan budaya dari negara lain? Padahal jelas dia tahu. Di Indonesia saat Imlek banyak menampilkan barongsai. Tapi tak pernah mengatakan barongsai itu budaya Indonesia, meskipun orang Cina sudah menetap di Indonesia ratusan tahun. Nggak berani Malaysia itu mengklaim barongsai itu adalah budaya Malaysia. Mengapa? Karena kalau itu mereka klaim, itu sama aja menambah kedikdayaan orang Cina di Malaysia. Sedangkan tipe M ini mempunyai kepentingan untuk menciptakan citra seolah-olah mereka itu besar. Oleh karena itu, mereka ingin mengambil semua budaya yang ada di Indonesia agar mereka terlihat besar di dalam negaranya. Sesederhana itu aja. Ini dari Lila Karmi. Brain freeze, otaknya langsung beku gitu. Kuda kepang dari Johor. Dari mana dan bagaimana ceritanya? Coba itu, budaya gesernya jauh begitu. Kuda kepang, jaran kepang, jatilan, itu asli budaya suku Jawa Indonesia. Coba kalian putari semua pulau di ASEAN, terutama Malaysia, pastilah asal-muasal budaya jaran kepang bertitik di Pulau Jawa. Pejabat tapi ilmu sejarah dan pengetahuan umumnya nol. Lulusan mana ini? Nah, ini dari Faisal Failsa. Channel ini membuka wawasan saya hingga saya tersadar betapa krusialnya nilai bahasa Indonesia dalam usaha mempersatukan setiap individu yang bernaung dalam sebuah negeri bernama Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Nah, berbicara tentang bahasa persatuan, saya itu dengan beberapa teman-teman saya Malaysia tipe C, itu kita sering motor-motoran. Atau ya motor-motoran kita belusukan lah gitu ya. Maksudnya belusukan itu ya kita pergi ke kota-kota kecil gitu ya. Dan ada salah satu kota kecil, dia sebenarnya tidak jauh dari Kuala Lumpur, hanya sekitar berapa ya, 40 km, 50 km aja dari Kuala Lumpur. Nah, untuk mencapai kota kecil itu, kita harus melewati jalan berliku. Ya, biasalah kita motor-motoran gitu kan, ya merasa kayak Valentino Rossi atau Marquez gitu kan. Jadi kita belok-belok kiri kanan begitu. Nah, begitu kita sampai ke kota kecil itu, nama kota kecil itu Titi. Di kota kecil Titi itu mayoritasnya adalah orang tipe C, Cina. Kemudian kita parkir motor di salah satu kopitiam, warung kopi gitu ya. Kita duduk di salah satu meja, kemudian si pelayannya datang. Pelayannya datang, anak muda, mungkin di bawah umur 20 tahun, laki-laki, tipe C. Kemudian si pelayan ini berbahasa Cina kepada teman-teman saya yang tipe C ini. Nah, begitu mereka sudah mesen semua, si pelayannya itu ke saya. Dia nggak nanya, dia hanya nyiapin kertas sama pena gitu. Kemudian dia berbicara dalam bahasa Cina kepada saya. Saya katakan saya tidak bisa berbicara bahasa Cina. Kemudian saya sebutkan aja saya pengen cam. Cam itu adalah gabungan kopi dengan teh, ya, minuman gabungan kopi dengan teh. Kemudian telur setengah matang, roti bakar yang diolesi dengan kaya atau selai kacang. Nah, saya berbicara seperti itu kepada si pelayan ini, dan si pelayan ini mukanya bingung gitu. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan? Teman-teman saya yang tipe C ini ngomong dalam bahasa Cina ke si pelayan ini, dan setelah ngomong beberapa kali, si pelayannya itu mengangguk, pelayannya itu pergi. Nah, teman-teman tipe C saya ini mengatakan kepada saya, oke, pesanan kamu udah selesai, sudah saya sampaikan. Artinya apa, teman-teman? Bayangkan ya, itu hanya 40 km aja dari Kuala Lumpur. Itu rakyat Malaysia.
di bawah umur 20 tahun. Saya yakin dia mungkin masih belajar di sekolah ya. Tidak mengerti bahkan perkataan yang sederhana di dalam bahasa Melayu Malaysia aja tidak mengerti. Saya tidak berbicara tentang kalimat yang harus ada subjek, predikat, objek, keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Enggak. Saya hanya berbicara tentang telur setengah matang, cam dengan roti diolesin kaya dengan selai kacang. Itu bingung. Itu menunjukkan apa, teman-teman? Bahwa penggunaan bahasa Melayu Malaysia di Malaysia itu parah banget. Itu hanya 40 km aja dari Kuala Lumpur. Bayangkan kalau itu misalkan semakin jauh dari kota-kota besar. Jadi mereka hanya berbicara dengan sesama mereka, misalkan tipe C ya, berbicara dengan sesama tipe C. Mereka tidak akan menggunakan bahasa Melayu. Berbeda dengan teman-teman kita yang orang Tionghoa di Indonesia, itu sesama mereka bukan hanya berbicara bahasa Indonesia, kadang-kadang mereka berbicara bahasa Sunda, bahasa Jawa, gitu. Saya melihat bahwa penggunaan bahasa Melayu Malaysia di Malaysia itu betul-betul sangat minim untuk orang-orang non-tipe M. Saya yakin nanti sebentar lagi itu ada komentar dari orang tipe M di dalam kolom komentar saya yang mengatakan, "Mah, kamu pasti bohong, kamu menyebarkan berita bohong." Pertanyaannya adalah, banyak orang dari tipe M ini tidak bergaul dengan orang tipe C dan tipe I di Malaysia. Jadi mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apakah mereka tipe M ini mau masuk ke warung kopi orang Cina? Nggak mau, karena mereka langsung mengatakan, itu babi." Ya babi lah. Mereka mau mesen babi lah. Saya cuma mesen apa? Saya mesennya apa? Saya mesen cam, saya mesen roti setengah telur setengah mateng dengan roti. Saya nggak makan babi kok. Nah, tapi stigma yang ada itu kalau udah masuk ke warung Cina itu pasti makan babi. Itu loh. Ini dari Mas Muhammad Rizky Hidayat. Maling des negara semenanjung, bukan kepulauan, kok bisa-bisanya tanpa tahu malu merasa dirinya adalah kepulauan. Bener. Sudah tahu alasannya budaya tersebut dibawa oleh migran lampau dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia ke Maledes. Kok bisa-bisanya masih enggan menyebut asalnya dari Indonesia? Dan keheranan dengan reaksi warga Indonesia yang budayanya diklaim. Tingkat kemahiran mereka dalam menipu diri sendiri sangat luar biasa. Pantas saja semesta menganugerahi tebal kulit muka sebagai mekanisme pertahanan diri mereka. Jelas itu melengkapi kemahiran mereka. Dari cangkang sawit. Dalam hal kosakata dubes aja, anggota parlemen atau senator ini sudah tidak bisa membedakan alias dungu. Kata dia, dubes kita dilempari telur. Wah, bahasa Maledes hancur porak-poranda. Seharusnya kedutaan besar, yaitu kedubes. Bahasa Maledes terlalu rendah pemahaman logika bahasanya. Wajarlah karena istilah kata dubes maupun kedubes itu istilah singkatan yang digunakan dalam bahasa Indonesia atau produk ciptaan Indonesia. Maledes tidak familiar dengan menggunakan istilah bahasa Indonesia. Itulah tukang contek. 67.000 kosakata Kamus KW Maledes adalah contekan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hebatnya lagi, penggunaan dubes itu diucapkan di dalam forum resmi, yaitu sidang Dewan Negara mereka. Jadi itu dalam forum resmi negara loh ya. Jadi si senator ini yang mempunyai gelar doktor itu tidak bisa membedakan antara dubes dengan kedubes. Tapi yang penting bisa terlihat keren dan seolah-olah kayak ngerti banget bahasa Indonesia. Nah, ini dari Narian Naria. Mana ada orang Riau main kuda kepang? Mana ada orang Makassar main kuda kepang? Mana ada orang Johor main kuda kepang? Kalaupun orang Johor main kuda kepang, itu pasti orang Jawa. Karena yang main kuda kepang alias kuda lumping, itu hanya orang Jawa. Ini parlemen Maledes memang tak tahu malu, pandai betul mengklaim. Sabar. Nah, ini dari Kamim Toharin. Seperti yang dikatakan oleh anggota DPR Maledes itu, bahwa kuda kepang dimainkan imigran di Johor, itu artinya kuda kepang bukan asli Maledes. Begitu pula batik dulunya yang membuat adalah imigran, berarti bukan asli Maledes. Jadi sebenarnya argumen yang mereka kemukakan itu sebenarnya menidakkan pernyataan mereka sendiri gitu loh. Tapi mereka nggak sadar. Dari Win Sudibyo, Melayu Indonesia tidak pernah mengakui dan mengklaim seperti batik, angklung, gamelan, keris, reok ponorogo, kuda lumping adalah karya leluhur nenek moyang suku Melayu di Indonesia.
Tapi itu adalah karya leluhur nenek moyang suku Jawa. Hanya Melayu Maledes, suku yang licik, culas, dan munafik. Melayu Maledes, miskin budaya dan kreativitas. Sebenarnya kalau saya melihat, mereka menyadari ya apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi di sisi yang lain, mereka harus melakukan itu. Mengapa? Karena mereka ingin terlihat besar di dalam negara mereka. Mereka ingin menjustifikasi bahwa supremasi Melayu di Malaysia itu adalah justified. Melayu itu mempunyai banyak budaya, gitu loh. Nah, budayanya dari mana? Ya dari Indonesia. Kalau saya melihat ini adalah krisis identitas diri orang Melayu Malaysia, krisis identitas bahasa, budaya yang dialami oleh mereka di dalam negeri, dan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu bangsa yang besar, lebih besar ketimbang tipe C dan tipe I. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, mereka harus mengambil budaya yang dari Indonesia. Mengapa bukan mengambil budaya yang dari Thailand? Di mana mereka itu kan satu pulau tuh. Karena kalau mengambil budaya yang dari Thailand, itu bukan budaya Islam. Padahal di dalam konstitusi mereka, Melayu itu harus Islam. Mereka nggak punya pilihan, harus ngambil dari Indonesia. Secara implisit mereka mengakui bahwa itu bukan punya mereka. Nah, ini komentar terakhir, rame nih. Warganet Malaysia, budaya Nusantara sudah wujud ribuan tahun sebelum Indonesia wujud. Itu sebabnya disebut budaya Nusantara. Orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandailing, Boyan, nenek moyang mereka berhijrah ke Semenanjung seawal 1400 Masehi di zaman Kerajaan Melaka. Lihat nggak? Dia selalu mengambil acuan waktunya itu selalu Kerajaan Melaka. Kenapa nggak sekalian dari Majapahit, Sriwijaya? Kenapa kok selalu mulainya dari Melaka? Anda tahu nggak yang mendirikan Kerajaan Melaka itu orang mana? Pelarian kan? Pelarian dari mana? Sriwijaya. Indonesia belum wujud. Wah, itulah suruh sekolah sampai habis tak mau. Nah, biasa ini udah mulai nih keluar kata-kata cacian itu. Dahlah bodoh, sombong pula. Nah, saya suka membaca komentar dari teman-teman Indonesia nih. Dari Dharma MT. Dari kalimat yang Anda tulis secara tidak langsung, berarti Anda sudah menyadari dan mengetahui dari mana Nusantara itu berasal. Nah, ini yang saya sebut. Mereka itu tidak sadar dengan apa yang mereka katakan, gitu loh. Mas Muhammad Saiful Anam, kalau pusat budayanya di Indonesia, kenapa pula kalian main klaim? Logika kalian itu sungguh aneh. KFC, Starbucks, pizza, kebab juga ada di Semenanjung. Kenapa nggak sekalian kalian klaim? Sama kan? Sama-sama dibawa para perantau juga. Apa bedanya dengan Nusantara yang dibawa perantau dari Indonesia? Logika sungsang Bani Angan-Angan memang aneh bin ajaib bin waham bin mendo. Nah, ini dari Mbak Asri Suryani. Semenanjung Malaya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Sekarang Palembang ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-13. Kemudian dikuasai oleh Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Sekarang, kota pusat Kerajaan Majapahit termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, 1350 sampai 1389. Budaya Nusantara sudah wujud sebelum Indonesia dan Malaysia wujud. Bahkan Indonesia merdeka pun sebelum Malaysia wujud. Pusat kerajaan-kerajaan besar yang menguasai Semenanjung Malaya sekarang termasuk dalam wilayah kedaulatan negara mana? Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara Malaysia? Pakailah logika berpikir yang sehat. Jangan berpikir hanya mengedepankan emosi dan kebanggaan mengenang kejayaan masa lalu. Berbicara tentang kebanggaan mengenang kejayaan masa lalu, tadi malam saya melihat unggahan video dari Bang Win, Wanur, di mana itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai penyakit kolektif narsisme, yaitu kebanggaan mengenang kejayaan masa lalu. Nggak percaya? Coba aja dengerin videonya Bang Win yang bercerita tentang kolektif narsisme itu.
Tun Mahathir Mohamad pernah mengatakan, apabila suatu bangsa mencerita kegemilangan masa dahulu mereka, ini adalah pengakuan bahwa hari ini mereka tidak gemilang lagi. Dan saya ingat satu perkataan dari Tun Mahathir Mohamad, dan itu diucapkan oleh beliau ketika waktu itu ada rapat umum Partai Melayu Malaysia, UMNO, tulisnya UMNO, tapi nggak tahu kenapa dibacanya AMNO gitu ya. Saya juga nggak ngerti itu. Seperti United Nation, kan tuh. UN kan disebutnya. Seperti UNESCO, kan United Nation bla 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 bla. Tapi kita kalau mengucapkannya kan selalu UNESCO kan. Begitu Partai Melayu Malaysia ini, itu kan ejaannya UMNO. Kenapa tidak disebutkan UMNO? Kenapa disebutkan AMNO? Ayo, rakyat Malaysia pernah mikir nggak itu? Nah, di dalam sidang Partai Melayu Malaysia itu, Tun Mahathir itu pernah mengatakan, Melayu mudah lupa. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak, sehat walafiat selalu, dadah!